Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Horor. Seperti sebelum-sebelumnya ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Dan Bro Ayung tentu saja nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum itu, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak semuanya. Sekarang udah jam jam setengah satu pagi ya Bro Ayung. Udah lumayan ngantuk juga ini. Lumayan. Monggo langsung aja waktu dan tempat dipersilakan. Malam-malam nih Syahdu nih. Baik, terima pagi-pagi kasih. Ya. Iya, karena sudah 12:30 langsung ke cerita aja. Langsung ke cerita aja Bro Ayung. Begitu ya, Bi, ya. Ya, ini ada cerita dari Mas Adrian. Namanya Mas Adrian. Beliau itu sebenarnya aslinya sih orang Pemalang, cuman dapat istri orang Solo. Kemarin juga ada yang namanya siapa yang dari Solo juga. Ini dapat istri orang Solo, sudah jadi orang sana udah lama lah ya, dan sekarang sudah dikaruniai 2 orang putra. Cuman ya biasa namanya keluarga, kata Mas Adrian, saya itu geger-gegernya atau berantemnya sama istri nggak jauh, perkaranya masalah pancingan. Karena memang Mas Adrian itu seorang pemancing ulung, Bi. Artinya kerjaan tetap kerjaan. Kalau Sabtu Minggu libur, wis nggak ada yang lain, pasti larinya ya mancing. Kalau istri kan kadang-kadang ya mungkin ya egois, dia juga mengakui ya ada kepengen liburan, kepengen tempat saudara, boncengan, lanang wadon begitu kan ya. Tetap aja pasti udah disamperin. Malam tamunya ya pemancing, pagi tamunya pemancing. Kalau libur udah wis hari-hari seperti itu. Pokoknya lemut kosong, COD apa lo sekarang begitu. Nah, Mas Adrian itu karena sangat sering mancingnya begitu kan tadi ya, sering ribut-ribut sama istri, kemudian mertua juga kadang-kadang belain istri. Emang saya salah begitu ya, tapi buat ninggalin itu saya kalau nggak kayak gitu stres Mas Ayu, karena saya memang senangnya itu hobinya. Jadi dia itu pemancing ini ikan nila. Mungkin teman-teman ada yang senang mancing. Tapi kalau misalnya di grupnya Adrian itu mancingnya bukan yang biasanya orang mancing di danau. Kalau di tempat sini juga ada mancing ya, dia di pinggiran sungai. Kalau sana yang modelnya nyobok, jadi dia itu ikut nyemplung. Dia juga ya bawa pelampung biasanya begitu ya, kayak ya pelampung-pelampung yang di dada itu lah lumayan. Terus nanti umpannya pakai lumut karena targetnya nila. Lumut itu dikasih di ember kecil, dikasih bannya sepeda kecil-kecil itu loh, kan jadinya kan ngambang begitu. Jadi biasanya segini Mas kalau saya, ya enggak terlalu sampai dalam gitu, enggak. Itu kalau setiap mancing kami nyobok kisut tuh Mas, saya bilang begitu kan. Kisut itu kempes begitu karena dingin. Ya kan udah biasa, kita selalu bawa ganti, nanti di spot, bahasanya spot yang kami tuju biasanya di waduk dekat saya. Kalau enggak kali-kali itu ya nanti kami mesti nyemplung. Udah biasa seperti itulah. Cuman ini saya ngerasain ya biasanya itu nggak ada takutnya. Yang penting kita tahu spot, tahu itu berbahaya apa enggak. Terus rata-rata kalau di daerah kami kan itu nggak ada yang namanya predator buas yang di air begitu kan ya, nggak ada buaya, nggak ada anaconda lah seperti itu. Jadi cenderung aman. Saya selalu nyobok sama teman-teman. Apalagi sekarang kan yang buat di YouTube itu. Waktu itu saya belum, sekarang dia udah itu kan. Nah itu akhirnya saya itu ngerasain di waktu-waktu ya setahun yang lalu. Pernah kejadian itu. Setahun lalu itu ketika saya diajakin teman, bukan karena tekanan dari istri sama keluarga yang sering mempermasalahkan saya mancing, tapi saya sendiri kayak merasa ada rasa takut nanti ya namanya air nggak tentu begitu kan, takut saya kram atau misalnya saya juga nggak bisa berenang, takutnya walaupun pakai pelampung lagi belai lagi apes, anak saya masih kecil-kecil, ada pikiran seperti itulah, was begitu. Jadi 1-2 kali diajakin sama teman biasanya langsung oke, siapnya semuanya, siapin semuanya begitu. Saya itu rada gimana ya, ada jawabannya begitu, meskipun ya nanti ikut juga. Itu suatu ketika itu Sabtu, saya libur Sabtu, dia kerja ngantoran Bi. Sabtu itu kami jalan di sebuah waduk, saya nggak sebutin waduk mana, kalau di daerah situ ya jelas-jelas waduknya paling sekitar itulah ya.
Saya nyemplung ke sana, datang ke waduk tersebut. Berangkat itu subuh. Malah sebelum subuh kami udah berangkat, ketemu di titik kami kumpul ya dari beberapa anggota saya, ngomongnya begitu, grup saya. Terus kemudian menuju area waduk. Di sana itu ada tukang ponggol. Kalau di sini tukang ponggol ya, sarapan dulu di situ, medang-medang ngopi. Terus akhirnya agak terang sedikit, kami itu ke arah waduk tersebut. Nah itu kan lokasinya agak jauh ya Mas Ayung. Jalan itu ke titik mana? Misalnya kemarin di sini area waduk sebelah kidul ini kurang bagus, kita kata petunjuk grup yang lain, teman-teman yang lain, oh di sana lagi narik, kita rada muter cari jalan begitu kan. Ya pakai motor tentu, itu kan lewatin semak, lewatin jalanan yang pinggir-pinggiran waduk itu agak sulit. Kemudian saya itu yang biasanya jalan mancing bareng biasanya 6 orang, 7 orang konvoy begitu, itu cuman ada 3 orang. Nah ketika kita sarapan waktu subuh itu, satu itu ditelepon sama saudaranya atau sama ya keluarga lah, pokoknya ada masalah di rumah, dia pulang. Saya jadi ngerasa kayak ini kayak ada yang gak beres sih. Saya udah gamang, ini juga biasanya berangkat berapa orang, ini bertiga, satu pun ditelepon pulang pula ya kan. Jadi kayak ada semacam, saya rasanya nggak enak lah. Terus hawanya mendung banget. Kalau misalnya ikan itu kan biasanya dari pengalaman kami yang mancing nila, nanti teman-teman yang biasa mancing itu ya silakan komen-komen, katanya tarikan hebat dikala terik begitu Bi. Jadi mungkin ikan itu metabolismenya lebih lancar, lebih narik begitu kan, tarikannya cepat. Kalau mendung itu ikan nila enggak, kecuali lele dan lain-lain lah begitu. Jadi saya juga gelap begini ya, nanti ikannya dapat apa enggak, narik apa enggak. Tapi teman saya itu kayak nafsu banget lah, wong rezeki, wong mau mendung mau enggak, asal kita nyemplung ada usahanya juga Gusti Allah bakalan ngasih, katanya begitu. Alasannya nyemplung itu biar apa? Nggak tahu bisa bener kan ya. Talinya kan panjang, dilemparin panjang. sampai jauh itu kan juga nyampe kan. Kalau yang saya lihat kadang-kadang kan bantarannya waduk atau kali itu dia itu terlalu rungkut apa ya, terlalu penuh sesak dan mungkin mereka babat-babat, akhirnya mereka itu lewat jalur yang sepi yang bisa dilewatin, terus mereka itu menuju spot yang tadi gitu loh, yang nggak bisa diinjak ditempuh langsung begitu. Yang nggak tahu sih, tapi banyak kan begitu karena asiknya begitu mungkin ya, nggak ngerti. Hari saya datang ke sana itu berdua ke lokasi titik tersebut, tapi saya ketemu sama 2 orang itu bukan pemancing, kayak nelayan setempat lah, orang biasa nyari di air tersebut lah, di waduk tersebut. Mereka bilang karena mereka sering ketemu orang pemancing kayak saya yang sering nyopok, mancingnya juga kan ikan nila. Mereka bilang, mas mulai wae, balik lagi aja, balik. Soalnya hawanya begini nggak bagus. Ngapain? Ora bakal oleh, disepatani mas, diomongin begitu. Saya ya biasanya saya juga bandel, alah ngomong apa, saya udah nyampe sini jauh-jauh. Saya rada terpengaruh, tapi teman saya itu kan 2 motor begitu ya, lanjut bae, nggak usah pikirin, nggak usah dipikirin kita, yang penting kayak kamu bukan pemancing aja, kalau nyemplung udah bahagia, mau dapat munggah nomor 2 gitu kan. Kemudian saya itu menuju ke lokasi tadi, motor ditaruh agak jauh, udah dikumpuk segala macam pokoknya ya. Terus kesananya jalan kaki nurun begitu. Saya langsung ganti baju yang buat nyemplung, dipasangin pelampung segala macam lah ke sana. Nah ternyata temen yang tadi katanya mau pulang itu datang lagi di belakang. Itu mulai aman, rumah urusan udah aman, yuk kita mancing. Dia malah semangat banget, sayanya yang ragu. Akhirnya kita nyemplung itu sekitar mungkin ya jam-jam tengah 8-an lah nyemplung, dan suasana itu tetap mendung, bahkan udah jenis-jenis hampir mau turun hujan lah. Ya bisa dibilang ya nggak umum, biasanya kayak gitu kita nggak mungkin turun, apalagi angin agak kencang, gelombang begitu airnya, itu biasanya nggak mau makan. Tapi bandel gimana sih mas, kayak orang itu udah, kalau ini udah di gudang, kalau bahasa gini udah di gudang, emang harus nyemplung, kamu harus nyemplung begitu kan. Kadang kita nyemplung itu saya itu
kata Mas Adrian, saya biasa nyemplung mau di mana tempat lah itu nggak ada istilah ragu-ragu. Itu saya bisa kayak gimana ya, kayak baru di situ, kayak merasa saya pemancing baru dan minggring gimana sih ya, mau nyemplung itu rada ragu-ragu. Malah teman saya itu berdua itu duluan depanan, terus misalnya tempat yang mau dipancingin 30 meter ke arah bantaran sana, kan jalan kaki terus, itu nyemplung udah dari segini lah ya, nyemplung ke sana terus perembetan lah ya, terus udah dapat spot, mereka mulai mancing, saya masih lingak-linguk Mas Ayu, masih nyari tempat yang kayaknya ada ikannya mana. Tapi lagi-lagi orang nyari gitu kan nyarinya yang ada rumput-rumput yang agak lenggang, terus ombaknya nggak terlalu gede, disinyalir di situ kan rumputnya ikan pi. Saya selalu nengoknya ke arah tengah, jadi kayak nggak nyari di pinggiran, kayak was-was gimana sih, kayak ada yang mengancam saya gitu. Tapi kalau kayak gini tuh saya mencoba buat pikirannya agak tenang gitu loh. Mikiri apa saya ya, kenapa kayak gini. Akhirnya saya ngeliat ke samping kiri, terus dapat tempat, saya nyemplunglah di situ. Terus saya nurunin umpan, mulai, dan dari awal kita itu turun mau 1 jam nggak ada yang narik sama sekali. Dan itu kan jaraknya dari satu teman ke teman lain paling 2 meter 3 meter. Kita biasanya buat ngisi waktu sambil nungguin itu bercandaan, anteng-antengan, bener-bener gak ada omongan sama sekali. Saya jadi mikir, waktu itu kok rasanya kok merinding gak jelas. Emang air sih dingin, tapi gak kayak gini was-was begitu loh. Tapi teman-teman yang lain juga gak ada yang ngobrol, gak ada yang nyapa, apalagi gak setrek sama sekali. Kok diem-dieman begini ya. Saya itu lama-lama pengen bilang begini, udah yuk, tapi gak enak sama teman-teman. Ayo kita naik aja, suasananya nggak berubah, makin gelap, tapi nggak gerimis sih, terang tapi gelap begitu kan. Sekitar setengah jam berikutnya tetap nggak ada tarikan, saya cuman lumut satu itu diuntal-untal begini, saya nggak ganti-ganti, wis nggak ada ikan wader, ikan yang lain itu poro-poro nila. Itu di hitungan berikutnya saya nunggu itu ada yang nyentuh kaki saya dan rasanya itu gilik-gilik nggak jelas. Kayak semacam, ya saya sebut aja ular lah mungkin seperti itu. Tapi apa batang pohon apa ya, saya coba, jadi lewat begini seret di kaki kanan, bleser gitu kan. Saya, Allah Akbar, ini siapa ya? Terus saya tendang-tendang begini, agak kenyal kayak ban begitulah. Tapi saya juga nggak berani pegang. Kalau misalnya saya pegang begini, rokok di kepala ini kan di topi begitu ya, mesti basah. Akhirnya cuma taruh pakai kaki. Ini siapa? Emang agak kenyal Mas. Terus saya bilang ke teman-teman yang lain, itu ada yang namanya sebut saja Gus, kau ngerasa nih anak sing beda apa enggak? Ada yang beda enggak kita di sini? Beda apa? Bedanya yang nggak narik-narik. Lagian hawanya begini, ngapain kita nyemplung ya? Nyadar teman ngomong begitu. Tapi saya juga ngomong, yuk kita naik aja. Enggak, tetap aja saya mesti nanyain ini di kaki apa? Jangan-jangan di kaki mereka juga ada. Terus pas saya habis ngomong begitu, saya begini kan itu udah kosong, biasa begitu kan, udah biasa. Oh berarti perasaan saya mungkin, oh jangan-jangan di sini juga ada ikan besarnya. Cuman tadi kalau misalnya sempet tak rapat pakai kaki, panjang apa lebar, kalau lebar mungkin ikan gede begitu kan. Saya was-wasnya ular. Akhirnya saya nunggu lagi tetap nggak narik. Teman yang paling ujung sebelah sana, berarti saya urutan nomor 3. Teman itu balik arah, lemparnya ke tengah. Narik, narik babon lagi. Kalau gede kan ngomongnya babon, ya ada 5 jari lebih, mungkin 7 jari loh. Ya ini sombong banget ya. Ento, iwa gitu kan. Saya jadi yang satunya ikut, wah ini tengah, ternyata ikannya ke tengah. Saya ikut-ikutan yang berarti 2 orang itu udah ngelempar ke tengah, saya ikut-ikutan lempar ke tengah. Saya ngelempar ke tengah begini, plak, tetap gak narik. 2 orang itu kayak lomba. Kayak di Galatama ikan banyak ditaruhin di situ, nggak umum ya. Jadi hari-hari biasa saya pernah gacor banget narik terus aja, nggak seperti itu durasinya. Dan hampir-hampir ikan itu nggak ada yang kecil, rata-rata 5 jari, paling kecil 4 jari lah segitu. Hawanya nggak kayak gini tuh nggak biasa, ikan narik begitu nggak biasa kayak gitu, harusnya terang. Terus kalau di tempat sini saya nyemplung juga nggak
terus-terusan narik. Mereka itu kayak lupa, pokoknya narik, nggak ngurusin saya gitu loh. Bahkan nggak ngomong, Yan, sini Yan gabung sama kita, itu nggak ngomong begitu. Saya itu jadi nelangsa gitu loh Mas, jadi nelangsa. Terus saya nggak ngeliatin ke teman-teman, nggak tahu itu saya geser-geser sendiri karena nggak sadar atau apa, makin menjauh dari teman-teman. Saya lihat kayak saya ngelamun gitu loh, ngelamun karena nggak dapat terus mikirin di rumah. Terus ada kayak semacam, saya nggak mau mancing-mancing begini lagi lah, kayak bahaya. Terus tadi itu apa? Pas saya nengok ke arah kanan, itu nggak ada teman-teman sama sekali katanya. Jadi saya nengok ke sana pol sampai pertama turun juga itu nggak ada. Motor ada, motornya mereka, ya nggak tahu Mas, kelihatannya cuma motornya saya yang paling kelihatan, kan ada semak-semak begitu kan. Sana gua ke kiri juga nggak ada, cuma ada satu nelayan perahu gitu ya, dia entah naruhin jebakan ikan atau apa itu di jauh. Saya benar-benar sendiri, saya mancing sendiri. Piye ya, padahal tadi kan aku berangkat berdua. Lalu saya kayak ngasih kode, saya ngomong, Gus, apa nanti? Gus, itu nggak ada yang nyaut sama sekali. Malah tukang perahu itu mendekat karena saya itu teriak-teriak takutnya saya kenapa-napa gitu kan. Tukang perahu mendekat, itu aki-aki lah. Dia bilang begini, Mas, mau mancing dewean peteng katanya. Ngapain mancing sendirian gelap-gelapan? Ini kan wayanya seperti ini, mana mungkin sampean narik. Ya saya bela diri, teman-teman saya tadi narik terus Pak, narik terus, gede-gede terus. Alah, sampean paling lagi ngimpi katanya. Wong saya itu jebak ikan dari tadi aja nggak dapat. Katanya seperti itu. Lah, pas ngobrol sama si tadi ya, aki-aki yang di perahu kecil itu, dia balik lagi ke tempat semula. Saya ngeliat ke arah kanan, ada teman-teman, tapi jauh. Berarti jaraknya mungkin 40-an meter ke sana, Bi. Bahkan itu kan bantarannya nggak lurus ya, agak ngelok begini. Mereka itu di jauh sana. Kurang ajar, bocah malah pindah ke arah sana gitu kan. Cuman anehnya, wong di sini narik ngapain pindah ke sana gitu kan. Nah, saya mulai kayak merasa saya punya salah apa sama teman-teman gitu kan. Ya wis lah, karena dia itu rombongan di sana, saya juga di sini takut. Saya nyamperin ke arah mereka ke sana, Mas Ayu. Jalan satu kan, terus saya ngeraba-raba kakinya, ya ada kalanya itu rada dalam, tapi rata-rata sih paling di atas pusar begitu kan. Sampai di dekat mereka bener-bener saya dikacangin babar blas, dikacangin itu nggak disapa sama sekali. Bahkan saya nanya, ento piro Gus, dapat banyak apa enggak? Itu nggak ada yang nyautin, kayak mereka tuh sombong-sombong banget, bener-bener sombong-sombong banget. Dan saat itu mereka itu joran itu dilemparin, dia kan ngambang Bi, jadi nggak ada tarikan sama sekali, dan mereka tuh berdiri matung semuanya, dua-duanya kayak orang bengong begitu loh. Bisa gitu ya Mas ya, saya juga aneh. Tapi ya apa ya, salahnya saya nggak ngeliat ke belakang, apa itu mereka itu benar-benar mereka atau bukan. Soalnya kan memang pakaiannya iya, cuman kan pakai ini sih apa ya, penutup ya, masker begitu kan. Nah, saya tetap nguncal itu pancing ke tengah, bukan ke belakang, karena ke belakang itu kayaknya nggak ada, wis catek banget. Saya lempar ke tengah 1-2 kali, tetap aja nggak ada tarikan. Kemudian itu kerasa lagi di kaki, gleser kayak gitu, sama yang pertama saya rasain. Pas saya lupa itu berapa waktu setelah ada tadi ya rasa yang di kaki itu, tahu-tahu di depan saya itu kan air itu ada riaknya angin begitu kan, lama-lama kayak setengah air, bahasanya orang mancing setengah air, itu di dalamnya air, jadi segini, sedada Mas. Saya kira di depan saya itu ada hitam-hitam, benar-benar ada hitam-hitam, itu makin naik ke atas, lama-lama ini siapa ya, ini siapa, duduk banget. Saat itu saya nggak lihat lagi ke samping kanan, nggak ada teman-teman sama sekali. Saya benar-benar kacau pikiran, ini nyata nggak nyata, teman-teman saya kok tapi nggak ada. Lama-lama itu yang di bawah itu muncul, saya nggak bisa ngomong apa-apa, dan itu memang ular jenis apa Mas? Ya mungkin semacam piton lah kayak gitu. Tapi sejauh yang saya baca di buku-buku, saya lihat di Google di mana, kayaknya di Indonesia nggak ada yang segede itu. Gede katanya, saking gede itu ngomongnya gede, ngomong sana kan, gede banget Mas, gede banget, palanya itu lebihin pala saya. Kalau palanya itu lebihin pala saya, bokongnya apanya itu lebih jauh lebih gede kan.
berdiri di atas saya, di depan saya itu begitu, dan kepalanya ngelebihin kepala saya. Langsung ngompol saya, saking ketakutan dan gak bisa lari, hanya cuman pasrah. Saya kemutannya, keingetannya cuman Gusti Allah saat itu. Pokoknya ya Allah, saya masa mau mati di sini. Ini kamu nyata apa enggak? Tolong saya jangan digangguin, saya ngomongnya, Mbah, semingkir Mbah, aku harus mancing Mbah. Ya wis nek ora boleh, kalau nggak boleh saya mau pulang. Tapi kok saya nggak bisa bergerak Mbah, kayak gini saya nggak bisa bergerak. Dia itu bisa mesem, enak ular bisa mesem Mas. Jadi ada ular kok bisa mesem, semacam kayak seakan senyum gitu loh, semacam senyum begitu. Terus dia nggak lama, nggak ngapa-ngapain saya, tenggelam lagi, terus ke kaki saya itu kerasa lagi, tapi kerasanya bukan gilingnya badan ular besar itu enggak, tapi semacam kayak ada cacing yang nempel di kaki gitu, masuk ke dalam celana saya ke sini loh, ngeri banget ya gitu Mas. Iya kecil, dan saya tetap takut karena itu barengin dia turun, ini ada yang masuk ke sini, tapi nggak sampai ke atas, apalagi ke celana dalam saya, semacam kayak masuk ke kaki gitu loh, ke dalam kaki. Ini apa ya? Tapi saat itu saya bisa bergerak, langsung bergegas saya ke pinggir. Saya ke pinggir, wis pokoknya yang namanya lumut, terus wadah ikan tinggal semua. Yang jelas joran ini senjata saya bawa, langsung ke pinggir. Itu yang namanya panik kan, perasaan berat banget jalannya ya. Mau naik itu aja licin pinggirannya, lagi-lagi dembleng, jatuh lagi-lagi, pokoknya basah semua, rokok itu enggak kepakai, pokoknya basah semua. Saya naik, terus pas sudah naik ke atas itu ada bapak-bapak tua yang di kapal. Bocah wis tak elingi kok kowe tetep maksa, katanya, tetep maksa mancing. Wong mancing kok sendirian begini, gelap-gelap, katanya begitu. Tangi, ditulungin saya baru bisa naik ke atas. Lah kamu kesini sama siapa? Sama teman saya bertiga apa kamu itu sendiri? Saya ngeliat motor sendirian, ternyata motor saya sendirian, gak ada siapa-siapa. Loh, saya tuh berangkat nyata banget, terus makan juga di tempat nasi ponggol juga nyata ya bertiga, kenapa saya sendirian? Akhirnya saya lekas-lekas ganti baju, terus sama dalam diri saya enggak, pokoknya itu balik lagi. Kalau nggak ke tempat tukang ponggol bisa ada jalan tembusan lagi. Saya ke tempat tukang ponggol, mastikan nanya ke ibu ponggol itu kan udah akrab ya. Ngomong, Bu, amit sewu Bu, tadi kan saya ke sini. Loh, jenengan kan tadi katanya mau mancing, kok jam segini udah balik lagi ke sini, katanya. Iya Bu, ngapunten, saya mau nanya, emang tadi kesini saya sendiri? Nah iya, sampean kan sini sendirian, katanya sendirian. Ke teman saya kan teman si Agus, ya ibu ponggol itu paham, Agus kan ada, terus sebut saja nama satunya Iwan, sama Agus sama Iwan. Enak malah kamu itu kesini sendirian, malah ada bapak-bapak yang pada makan di sini ngomong, Mas arep mancing, mendung nggak usah begitu kan, tapi sampean tetap nggak kayak orang nggak gubris, malah mereka ngomong, ki bocah sombong banget, arek mana, bocah mana, itu ngomong kayak gitu Mas. Aduh, saya nggak bisa nurusin omongan lagi sama ibu-ibu itu. Saya bikin kopi, terus minta udut sebatang, kita ngerokok sebatang. Saya langsung pulang, dan pulangnya itu bukan ke rumah, ke tempatnya si Agus. Ternyata itu dia di rumah, katanya, Wong kamu itu diajakin mancing nggak mau. Loh kapan? Kamu kan tak telepon, katanya nggak mau. Loh kamu nggak nelpon, perasaan nggak nelpon? Cek HP-mu, cek. Ada panggilan, dan memang bukan panggilan terjawab, tapi saya nggak ngerasa saya ngangkat telepon itu, enggak, benar-benar. Nah satunya, kalau kamu nggak percaya, kamu ke Iwan sana. Iwan juga nggak berangkat mancing. Iwan sama Agus satu daerah lah ya. Iwan nggak mancing juga, katanya nelpon kamu itu nggak mau, nggak enak sama istri, katanya begitu. Padahal saya nggak ngomong begitu. Tuh saya pusing banget ya, mikirin ini kejadian nyata apa enggak. Saya kan ceritanya ada penasehat orang tua lah ya, yang sering saya tanyain yang perkara-perkara yang kayak gitulah, yang ganjil-ganjil. Saya nggak pulang, terus nanya ke orang tua tersebut, ya bapak angkat saya lah ceritanya begitu, kata Mas Adrian. Pak De, saya tuh ngalamin begini-begini dari awal diceritain.
Nah ya udah, kamu udah waktunya, katanya. Waktunya apa Pak De? Waktunya aja mancing-mancingan wae, katanya begitu. Urusi keluarga, jangan egois begitu. Istri juga pengen jalan-jalan, anak juga pengen ditenggoni saat kamu libur. Enggak, ini perkaranya udah ular begini-gini. Oh ular itu, ini digituin. Nyata apa enggak ya Mas? Diginiin. Itu di sini di tangannya Pak De itu semacam bayangan, tapi ular itu persis kayak yang ada di air itu. Kok bisa ada sama sampean Pak De? Lah ini kan rewangmu, katanya. Rewangnya si Mas Adrian. Rewang saya apa? Lo masuknya kemana? Ke kaki kamu kan? Ya itu ya kodam, katanya kodam. Nah saya nggak pernah punya gitu-gituan. Nah kamu nggak punya, tapi gamanmu kan nenek, katanya. Dia punya gaman keris, itu kodamnya. Seakan-akan dia itu ngasih tahu kalau misalnya kamu jangan mancing, udah ngalang-ngalangin, udah suruh naik begitu loh. Akhirnya saya dapat penjelasan kayak gitu, dan saya beritikat bahwa saya nanti kerisnya mau saya kasih ke Uwa atau ke siapa lah, saya nggak mau megang gitu-gituan. Pas sampai pulang ternyata istri lagi marah besar sama ini ya, sama keluarganya istri, pokoknya ngomongin saya yang nggak baik-baik lah. Terus joran yang lain itu lagi dipatah-patahin kayak gitu. Jadi kayak itu ngasih tahu itu lagi nggak beres begitu lo pulang gitu loh. Ya ceritanya sih nggak panjang Mas, tapi akhirnya sih tadi ya gaman keris itu saya kasih sama Uwa. Sampai mancing lagi. Ya 1 bulan 2 bulan saya nggak mancing. Tapi kesananya mancing, dan sekarang malah YouTuber mancing. Teman biasa sebenarnya belum ini banget lah. Tapi bagus sih itu keluarganya patah-patahin gitu. Patah-patahin. Bagus. Beli lagi. Ya mungkin hobi orang itu beda-beda gitu ya. Ya Itu masalah kesukaan, masalah hobi. Cuman kalau misal dari diriku sendiri gitu ya, melihat mancing itu wasting time banget gitu. Benar-benar. Sayang. Ya, tapi balik lagi itu hak orang gitu ya untuk melakukan itu. Ya itu aja sih, apalagi sampai kayak gitu ya, libur harusnya jangan lupain keluarga. Harusnya sama keluarga, terus kayak gitu ya bener sih, patah-patahin aja nggak apa-apa. Haknya istri ya, haknya istri gitu. Ya mungkin itu sebelum matain udah berapa kali negor atau apa mungkin ya. Iya. Ya harus tahu diri aja sih. Lagian mancing ya nyari apa sih gitu. Nyari ikan. Ya itu tadi. Tiap orang itu beda. Ada yang memang suka, ada yang nggak suka sama sekali, bahkan ada yang benci gitu. Tapi di satu sisi juga ada yang benar-benar tergila-gila gitu ya sama mancing. Tapi itu sah. Itu aja. Terima kasih Bro Ayung. Terima kasih Mas Adrian atas ceritanya gitu ya. Ternyata itu kodam ya, cacingnya gitu. Cacingnya dia sendiri. Oke, perengasan akhirnya yang ada. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.